kegiatan nanti itu tetap diisi dengan magang. Ya, biasanya akan magang ya, kaprodi ya. Kaprodi, yuhu. Di libur Natal itu biasa, tahun baru biasanya magang ya. Nah, mikro magang. Jadi nanti akan jadi akan kembali ke daerahnya masing-masing terdekat, di pelabuhan terdekat ataupun terminal terdekat untuk membantu berselenggaranya Natal dan Tahun Baru. Ya, arus mudik seperti itu. Nah setelah itu kalian kembali ya untuk penentuan peserta ujian. Penentuan peserta ujian, kalian sudah tidak boleh lagi ada piutang. Ya, kalian 3 bulan kemarin itu hanya bayar sampai 3 bulan. Di Desember kalian sudah harus bayar permakanan kembali. Kemarin orang tuanya sudah. Nanti ada VA-nya yang akan dikirimkan dan saling mengingatkan, Pak, udah mau Desember, ya seperti itu ya. Jadi kalau tidak bayar, ya sama kayak waktu kalian SMA mungkin ya, nggak bisa ujian, begitu nggak aturannya? Iya, sama aja berarti. Dan terus begitu seterusnya, ya. Dan sesuai dengan jadwal-jadwalnya. Oke? Next. Nah ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan. Ada kegiatan perkuliahan, ya. Terus ada pelatihan TOEFL. Di sini kita setiap semester ada ujian TOEFL. Ya, karena itu kepentingan perusahaan. Perusahaan biasanya minta. Gitu, biasanya minta. Terus itu ada kegiatan nanti diklat BSTAFF dan tes narkoba dan ujian samapta yang pastinya. Begitu. Ya, jadi temen yang pada pintar bahasa Inggris, ayo latihan. Di waktu kosong diajak latihan temennya untuk belajar TOEFL. Ya, belajar rumus-rumus bahasa Inggrisnya. Nah kalian dibuat di dekat tempat tidur, kelihatan atau samping meja belajar, di meja belajarnya dimanapun, biar rumus bahasa Inggris itu melekat di hatimu, ya kan? Di lubuk sanubari yang terdalam. Begitu. Paham nggak? Ya. Nah, kalau Girsa sendiri kau baca. Kegiatan akademik semester 1, cadet mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80% dari total pertemuan sebagai syarat mengikuti ujian semester dengan rincian berikut. Pertama, program Diplomatika pembentukan terdapat 18 kali pertemuan, 16 kali pertemuan meliputi pembelajaran UTS dan UAS. Program DP3 pembentukan terdapat 18 kali pertemuan meliputi pembelajaran UTS dan UAS. Oke. Di situ perkuliahan minimal 80%, ya kan? 80%, ya. Ini tes matematika, ya kan? % dari 16 kali pertemuan, berarti berapa pertemuan? Lo harus masuk. Boleh tidak masuknya berarti berapa kali, dan harus masuknya berapa kali? Hah? Dari 16. Siap 14 kali. Hah? Siap masuk 14 kali, tidak masuk 14 kali masuk, 14 kali masuk, 2 kalinya ya boleh tidak masuk. Ada niat? Tidak. Tawali, kalau dari 18 kali pertemuan tadi yang untuk DP3, ya DP3 itu kan pembentukan harus itu terdapat 18 kali pertemuan, ya kan? Berarti dari 80%-nya berapa yang wajib masuk? Berapa kali? Dari 18, 80% dari 18 berapa kali?
16 kali 3 kalinya nggak masuk. 16 kali masuk, 3 kali nggak masuk. 16 tambah 3 berapa? Iya. Dia kalau orang mana? Orang Sulawesi. Dan itu awalnya dari mana? Dari mana? Dia bingung dia dari mana? Oke, next. Ya, paham ya? Tingkat kehadiran. Jadi jangan dibilang, jangan dibilangin. Nah, baca nih. Pembelajaran di kelas, pembelajaran dimulai dari pukul 8 hingga 16.30 WIB. 1. Menetapkan ketua kelas dan wakil ketua kelas setiap minggu memanggil dosen. Oke, jadi setiap minggu ada ketua kelas yang Wakil dosen. baru dan wakil ketua kelas yang baru. Begitu seterusnya, dan itu bertanggung jawab. Si ketua kelas manggil dosen, wakil ketua kelas standby untuk jaga kelasnya. Kalau misalnya ada siapa-siapa, gitu ya, standby di depan kelas. Jadi pada saat ceritanya, sini, mas, maju, sini saya, maju, ya kan? Oke. Jadi Salwa wakil ketua kelas. Delvi itu ketua kelas. Kemarin diajarin nggak? Kalau ada masuk kelas itu apa? Ya, saya ajar. Jadi kamu manggil ketua kelas. Nah, kamu standby. Kalau dia udah manggil standby di depan kelas. Jadi kalau pintunya dibuka. Jadi kalau misalnya guru dosen datang dengan ketua kelas, ya, saya datang dengan ketua kelas, wakil ketua kelas langsung bilang attention, ya, mana tadi? Attention itu artinya apa? Perhatian. Artinya ada dosen ataupun perwira, ya, dosen ataupun perwira, attention, dia yang di kelas, yang di dalam kelas sikap sempurna walaupun posisinya duduk seperti itu. Paham ya? Jadi saat ada atau tidak dosen itu diperhatikan seperti itu, ya, dan begitu seterusnya. Jadi setelah tadi siapa namanya? Lupa saya. Delvi. Jadi minggu ini jadi ketua kelas, ya. Nanti yang menjadi wakil ketua kelas, Salwa minggu depannya menjadi ketua kelas. Dan silakan duduk. Kenapa harus seperti itu kira-kira? Bisa? Elsa? Agar teman-temannya teratur. Siap. Agar teman-temannya teratur dan bersiap ketika ada dosen atau perwira yang masuk. Betul, itu boleh. Siapa nama Raul? Iya. Siap. Iya. Karena Biar apa? Kenapa harus Anda muter ketua kelasnya? siap karena agar semua siswa merasakan menjadi ketua kelas. Iya, rasakan jadi ketua kelas itu apa yang dinilainya jadinya? Tanggung jawab dan fokus. Iya. Harus bisa mampu bertanggung, belajar menjadi pemimpin. Baca kedua. Siap. Kedua, menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kelas. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab seluruh anggota kelas. Iya, ya. Jangan mengandalkan OB tidak bertanggung jawab terhadap kekotoran yang kalian perbuat. Di sekolah, ya kan? Untuk bikin kelas rapi, kelas bagus, bawa taplak meja, bawa vas bunga, begitu nggak dulu? Begitu kan? Nah, saya tunggu kalian begitu.
Ya,